Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, secara khusus GKPA Parlagutan Epipanias. Kita boleh bersyukur karena hari ini kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Sekalipun kita merayakannya di rumah kita masing-masing dalam ibadah kenaikan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya kita semua dalam penyertaan Tuhan Yesus dan dipenuhi berkat kasih setia Tuhan kita dalam kita mengikuti ibadah dan akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita merendahkan hati dan pikiran kita masuk dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan yang kami sapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih setiamu, atas berkat anugerah-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Walaupun ada banyak tantangan yang kami hadapi, tapi kasih penyertaan Tuhan senantiasa Tuhan anugerahkan dan curahkan bagi kami. Engkau naik ke surga, menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya, sehingga pada saat ini kami diperkenankan untuk memperingatinya dan beribadah memuji Tuhan, sekalipun kami masih beribadah di rumah. Saat ini suara kebenaran firman Tuhan akan diperdengarkan. Biarlah lewat Roh Kudus-Mu mengurapi kami, sehingga kebenaran firman Tuhan ini akan mengurapi, menguatkan kami. Engkau tolong kami Tuhan, supaya kami mampu memahaminya dan melakukan kehendak Tuhan sebagaimana firman-Mu yang akan kami dengarkan ini. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu. Amin. Firman Tuhan pada saat ini dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus diambil dari kitab Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan, kita sambut dengan nyanyian. Seluruh
Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah pada hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, tema yang akan kita gumuli bersama, Yesus naik ke sorga, orang percaya memberitakan Injil. Secara umum, bila seseorang atau bila seorang sahabat atau orang tua hendak berpisah dengan rekan atau keluarga karena akan meninggal atau akan pergi jauh dalam kurun waktu yang lama, maka pesan-pesannya yang terakhir biasanya acap dijadikan menjadi perhatian atau kenangan utama. Demikian halnya dengan Tuhan Yesus. Sesaat sebelum kenaikannya ke sorga, Ia memberikan pesan-pesan terakhir kepada para murid-muridnya. Rangkaian pesan-pesan atau perintah terakhir dari Yesus kepada murid-muridnya berkaitan erat atau yang kita kenal dengan amanat agung Yesus. Amanat pengutusan untuk memberitakan Injil. Amanat pengutusan untuk memberitakan kabar baik kepada segenap bangsa sampai ke ujung bumi. Bahkan di beberapa Injil juga membahas tentang amanat agung ini. Matius 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Memberitakan Injil tentu tugas gereja. Tugas orang-orang percaya, tugas kita, bukan hanya tugas seorang hamba Tuhan atau pendeta, sintua, atau Bible Pro, diakones, evangelis. Tapi tugas memberitakan Injil adalah tugas semua orang percaya di tengah-tengah kehidupannya, dimanapun ia berada. Karena apa? Sesungguhnya Allah telah melakukan tugasnya. Tugas Allah di tengah-tengah kehidupan dunia ini, Dia sudah merendahkan dirinya. Ia sudah mau menjadi manusia. Dia mati untuk kita, orang-orang yang sesungguhnya berdosa, tapi Dia rela memberikan dirinya dalam kematiannya yang tidak wajar sesungguhnya di kayu salib. Tapi Dia merelakan dirinya untuk menebus orang-orang yang percaya. Lalu Dia bangkit dari kematian sebagai memproklamasikan bahwa sesungguhnya Ia mengalahkan kematian, mengalahkan iblis di dunia ini. Lalu melalui kematiannya, lalu Dia bangkit dan Dia naik ke sorga untuk memberikan jaminan kepada kita, orang-orang yang percaya, bahwa Allah sesungguhnya Allah yang hidup, Allah yang terus berkarya di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu, Parlagutan Epifanias yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kitab Injil Markus mau menonjolkan pribadi Kristus sebagai hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, Ia adalah Yesus Kristus yang adalah anak Allah. Anak Allah yang mau memperkenankan dirinya bahwa setelah
dia akan terangkat ke sorga. Tugasnya dia berikan kepada orang-orang percaya, yaitu dimulai dari murid-muridnya. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Keselamatan segala makhluk dipentingkan juga. Artinya bahwa bukan hanya kepada manusia memberitakan Injil, tapi termasuk juga kepada makhluk atau kepada ciptaan yang lain, sehingga mereka juga tidak diabaikan, tetapi mereka menjadi satu bahagian yang perlu diperhatikan, sebagaimana juga manusia memperhatikan manusia. Keselamatan segala makhluk sudah merupakan sebuah tekad yang sudah dimulai, dan ini juga inisiatif Allah sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, Allah selalu berupaya memulihkan, Allah selalu berupaya menyelamatkan ciptaannya, semua bangsa dan segala makhluk, agar kembali kepada keadaan semula, sesuai dengan rencana penciptaan yang diinginkan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita perhatikan dalam Injil Markus pasal yang terakhir ini, bahagian dari teks khotbah kita, di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16, penampakan Yesus kepada para murid-muridnya bertujuan untuk semakin meyakinkan mereka akan kebangkitannya, meyakinkan para murid akan kehadirannya. Nyatalah bahwa kubur kosong, batu yang terguling tidak cukup untuk meyakinkan mereka. Karena itu Yesus berinisiatif untuk menjumpai para murid, untuk menampakkan diri secara langsung, untuk mereka percaya dan yakin bahwa Yesus itu sungguh bangkit dari kematian. Ini sangat penting. Jelas sebelum ayat kita, ayat yang ke-15, ayat yang ke-14 juga menyampaikan, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Artinya bahwa ketika Yesus menampakkan diri kepada ke-11 muridnya, karena -1, yaitu Yudas Iskariot, ketika mereka sedang melakukan perjamuan makan, Yesus mencela ketidakyakinan atau ketidakpercayaan, bahkan kedegilan hati mereka. Karena ini merupakan satu dalam persekutuan murid-murid Yesus, mereka kurang percaya bahwa Yesus itu sesungguhnya tidak bangkit. Oleh karena itu, ini yang perlu ditekankan oleh Yesus, bahwa dia benar-benar bangkit dari antara orang mati. Maka dia memperlihatkan atau menampakkan diri di tengah-tengah persekutuan saat jamuan makan oleh ke-11 muridnya. Sebagaimana diketahui bahwa pertama sekali Yesus menampakkan diri itu kepada Maria Magdalena di ayat yang ke-9 sebelum ayat kita, dan juga kepada ke-12 murid yang sedang dalam perjalanan keluar kota di ayat yang ke-12 di pasal ini. Tetapi menjadi saksi bagi orang lain tentu tidak mudah. Apalagi sampai meyakinkan orang lain akan apa yang kita
kita saksikan sesuatu hal yang sulit. Oleh karena itulah dalam bagian ini Yesus menampakkan diri secara langsung kepada para murid karena sulitnya mereka yakin, sulitnya para murid percaya, sampai disebutkan di sini ketidakpercayaan dan kedegilan hati para murid atau hati mereka. Setelah itu Yesus menyampaikan perintah kepada para murid untuk pergi ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tidak cukup hanya percaya dan yakin akan kebangkitan Yesus, tapi setelah itu ada tugas utama yang diberikan oleh Yesus sebelum dia meninggalkan dunia untuk naik ke sorga. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus naik ke sorga. Tujuannya adalah untuk memberikan tempat, menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Karena di mana Allah berada, di situ juga orang-orang percaya akan berada. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu di ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi. Tujuannya untuk pergi adalah memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, kabar keselamatan, yaitu Kristus yang bangkit. Aspek-aspek yang terkait dengan pemberitaan Injil ini adalah tanda-tanda yang menyertai mereka. Apa itu tanda-tanda? Ada 5 hal. Kalau kita lihat di ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu menjadi saksi memberitakan Injil tidak semudah memperkatakan, tidak semudah membalikkan tangan. Sering kita ditolak, sering kita difitnah. Tapi kata demi namaku menunjukkan dalam persatuan dengan Kristus, dengan kuasa Kristus atau atas nama Kristus, sebagai wakil Kristus, kita akan dikuatkan. Kita akan melakukan sesuatu hal, bahkan kita juga menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan kepada orang-orang yang tidak percaya. Yesus sendiri yang melakukannya dengan perantaraan murid-murid, dengan perantaraan orang-orang percaya. Kalau dikatakan kata-kata ular dan racun adalah kata yang menunjukkan bahaya yang akan dihadapi oleh orang-orang percaya dalam memberitakan Injil. Namun bahaya dan ancaman itu telah dikalahkan di dalam Tuhan. Akan senantiasa Allah memelihara dan melindungi utusan-utusannya di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu, parlagutan Epifanias yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
Memberitakan Injil ini tugas kita bersama. Tugas orang-orang yang percaya adalah parlagutan, gereja. Memberitakan Injil berarti menceritakan kabar baik tentang Allah, tentang Kristus, tentang Roh Kudus. Memberitakan Injil tidak harus berdiri di mimbar ini untuk menyampaikan firman Tuhan dalam khotbah, belum tentu. Juga memberitakan Injil tidak harus dari pintu ke pintu. Menenteng Alkitab, lalu orang lain melihat. Tidak harus seperti itu. Injil, kabar baik, bisa kita beritakan lewat setiap tindakan, perbuatan, perkataan, perlakuan di tengah-tengah kehidupan kita. Itu juga mencerminkan atau menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Menceritakan bahwa watak Kristus ada di dalam kehidupan kita. Memberitakan Injil ketika kita juga berperilaku baik, berperilaku benar, bahwa di dalam aspek kehidupan kita pribadi, kita akan memancarkan Kristus itu. Watak Kristus itu ada dalam kepribadian kita, sehingga orang lain akan melihat kehadiran Kristus lewat kita, lewat perkataan kita, lewat sapaan kita. Ketika hidup kita mampu mempresentasikan sifat dan kasih Tuhan Yesus Kristus sesungguhnya, kita sudah memberitakan Injil. Di sana atau dimanapun, melalui hidup kita, tindakan kita, perbuatan kita, sehingga orang-orang di sekitar kita mengenal kita lewat setiap aspek kehidupan kita, bahwa Kristus menjadi Allah yang hidup dalam setiap kehidupan kita. Mengapa kita harus memberitakan Injil? Memberitakan Injil bukan memaksa orang untuk menerima Injil, tapi kita mau mendekatkan Injil itu supaya lewat Injil itu orang lain juga akan menerima Yesus sebagai Allah yang hidup, Allah penyelamat. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini di hari peringatan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga, di saat kita masih menghadapi pergumulan pandemi COVID-19 atau virus corona yang masih mewabah, yang mengharuskan kita masih stay di rumah. Bagaimana sesungguhnya kita sebagai anak-anak Allah yang menggumuli bahwa orang percaya mampu memberitakan Injil di tengah-tengah kesulitan. Tentu kita menginginkan wabah ini cepat berlalu. Wabah ini tidak lagi ada di muka bumi ini, di tempat kita, sehingga kita bisa beribadah, bertemu bersama orang-orang percaya dalam persekutuan di rumahnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di suasana ini kita merenung, apakah kita sudah memberitakan Injil Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita?
Kepada siapa kita sudah memberitakan Injil itu? Saat ini gereja, ibadah yang kita laksanakan di tengah-tengah rumah tangga kita masing-masing, itu akan menguatkan kita, menguatkan iman kita, mendekatkan kita senantiasa kepada Tuhan, meminta kekuatan kepada Tuhan dalam doa-doa, pujian kita kepada Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan ini adalah satu cerminan bahwa kabar baik itu kita selalu perdengarkan di tengah-tengah rumah tangga kita. Tentu kabar baik itu juga diharapkan di sekitar kita, menjadi berkat bagi orang lain dalam kesusahan. Di saat ini sangat dibutuhkan. Marilah kita melayani Tuhan dalam memberitakan Injil. Marilah kita beribadah sebagai ibadah yang memberitakan Injil, bukan hanya sebagai formalitas saja. Cerminkan kasih Kristus Yesus dalam hidup kita masing-masing. Cerminkan kasih Yesus Kristus dalam tutur kata kita, dalam pemikiran kita, dalam perbuatan kita, tindak tanduk kita. Karena itulah sesungguhnya memberitakan Injil. Selamat menikmati, selamat merasakan berkat kasih Tuhan dalam merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Biarlah kita senantiasa berharap dan berdoa terus di dalam kenaikan Tuhan Yesus Kristus, membawa satu sukacita sehingga kita dimampukan menjadi pelaku dan menjadi berkat bagi orang lain yang dalam kesusahan. Diberkati firman-Nya. Amin. Terima kasih Allah Bapa atas kasih dan anugerah Tuhan. Kami diperkenankan memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga, menyediakan tempat terbaik bagi anak-anak Tuhan yang setia dan percaya. Alangkah indahnya di tempat di mana Allah berada, kami juga akan berada. Biarlah kami tunjukkan lewat kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini, bahwa kami juga berperan aktif untuk memberitakan kabar baik, menceritakan Injil dalam kehidupan kami, dalam perilaku kami, dalam perkataan kami, dalam sikap kami kepada sekitar kami. Tentu secara manusia dan kedagingan dan dunia ini kami tidak akan mampu, tetapi Tuhan akan memampukan dan menolong kami ya Tuhan di segala keterbatasan kami, sehingga kami menjadi alat Tuhan, duta-duta Kristus di tengah-tengah dunia ini, di mana dunia ini menjanjikan maut, menjanjikan kematian. Jika kegelimangan harta ada di dunia ini, bukan itu menjadikan kami keselamatan kepada Allah dan surga. Tetapi Tuhan merindukan ketika ada berkat Tuhan yang kami terima, jadikan kami menjadi alat Tuhan, menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Secara khusus di tengah pandemi COVID yang masih kami hadapi di saat ini ya Tuhan. Tuhan merindukan supaya hati kami terbuka, uluran tangan yang akan kami berikan kepada sesama kami,
Kami tidak akan memandang suku, agama, ras, atau siapapun di sekitar kami. Ketika Tuhan menggerakkan kami mampu memberi. Karena Tuhan merindukan sesuatu yang terbaik dari kami akan kami berikan untuk Tuhan lewat orang-orang yang membutuhkan di tengah-tengah sekitar kami. Kami akan memulai itu di sekitar kami, Tuhan. Ajarlah kami lewat dorongan kasih setia Tuhan, bukan untuk dipuji, bukan untuk dilihat, tapi biarlah kami hanya memuji Tuhan lewat aksi tindakan kami, diakoni yang hidup di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati umat-Mu ya Tuhan, secara khusus GKP Aparlagutan Epipanias yang saat ini mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Tuhan menjangkau mereka. Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Jika pergumulan demi pergumulan yang mereka hadapi saat ini, ya Tuhan, ulurkan kasih setia-Mu, memberkati, membuka pintu-pintu berkat bagi kehidupan para umat Tuhan. Jika ada saat ini yang sedang lemah tubuh, ya Tuhan, ulurkan kuasa dan mukjizat-Mu, kuasa-Mu dahsyat bagi mereka, sehingga mereka boleh dipulihkan, semangat boleh kembali, sehingga kami terus berpengharapan bahwa Tuhan bersama dengan kami melewati segala gelombang dunia ini. Kami akan dibawa ke sorga, di tempat di mana Allah. Kami akan menang bersama Allah, karena Allah menjanjikan bahwa di mana Engkau berada, kami juga akan berada di tempat Allah. Ya Tuhan Allah, kami serahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan GKP Aparlagutan Epipanias, mulai dari balita, anak-anak, remaja, naposo bulung, ama, ina, lansia, janda dan duda, yatim piatu, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang berkarya di tengah-tengah kehidupan umat-Mu, sehingga umat-Mu boleh bersuka cita di tengah-tengah pergumulan yang sedang kami hadapi. Berkati ya Tuhan pemerintahan kami yang membuat peraturan dan aturan, sehingga para rakyat boleh mengikuti, menjalankan dengan setia. Kami juga berdoa bagi tim medis, bagi relawan, para dokter. Kami yakin dan percaya Tuhan menolong mereka, memberikan hikmat kebijaksanaan marifat dari sorga Tuhan kepada mereka yang melayani para pasien secara khusus yang terkena virus corona. Tuhan, biarlah semangat ada bagi para pasien yang saat ini berjuang untuk hidup, sehingga mereka terus berharap bahwa mujizat Tuhan itu ada dan nyata. Mereka boleh sembuh, mereka boleh bersama dengan kembali kepada keluarga-keluarga mereka, dan kami bisa melakukan segala sesuatu aktivitas kami sebagaimana sedia kala. Itu kerinduan kami bersama ya Allah. Berkati gereja-Mu, kami yakin dan percaya Kau tahu hingga pada saat ini Aparlagutan Epipanias berjuang untuk memiliki lahan gereja. Kami yakin dan percaya, tolong Tuhan, Engkau adalah Allah yang kami sembah, Allah yang hidup dan Allah yang kuat. Allah akan memperlengkapi setiap para anak-anak Tuhan, keluarga lepas keluarga di Epipanias yang akan bekerja untuk Tuhan memberitakan Injil itu. Biarlah kesehatan itu terus terwujud di tengah-tengah Aparlagutan ini, sehingga kerinduan untuk memiliki lahan gereja dan bangunan gereja boleh terrealisasi secepatnya Tuhan. Ketika kegagalan demi kegagalan kami hadapi di hari-hari yang lampau, tapi bukan itu yang membuat semangat kami jatuh, tetapi semangat kami karena Kristus Yesus yang membuat kami terus berkobar, terus bersemangat, bangkit kembali, memupuk kembali bahwa gereja Tuhan yang akan kami wujud nyatakan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah persekutuan kami boleh terrealisasi karena pertolongan kasih setia Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Allah yang akan mencukupkan segala apa yang dibutuhkan, baik di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah persekutuan, bahkan di gereja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau yang memberkati gereja ini, Aparlagutan Epipanias bersama dengan majelis, bersama dengan
jemaat-jemaat dimanapun mereka berada saat ini ya Allah. Ini doa kami. Terima kasih firman-Mu yang sudah meneguhkan di ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini. Biarlah kenaikan yang kami rayakan di tengah-tengah ibadah ini memiliki makna yang sungguh-sungguh Tuhan. Bahwa pujian kami, penyembahan kami, sungguh-sungguh kami merasakan kehadiran Kristus Yesus di tengah-tengah keluarga lepas keluarga. Terpujilah nama-Mu. Hari ini kekal selama-lamanya. Dan jadilah kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.